Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Prayitno di channel Prayitno Berbagi. Kali ini kita bertemu kembali dalam pembahasan prediksi soal latihan PTS PKN ya, mata pelajaran PKN untuk kelas 6 SD maupun MI semester 2 tahun 2022. Nah, ini di video ini kita akan belajar mengenai prediksi soal-soal yang ada yang akan keluar di PTS ya, penilaian tengah semester 2 ya tahun 2020 khususnya kelas 6 akan pula dibahas ya. Jadi ada prediksi, pembahasan, kemudian kunci jawaban ya. Nah, dengan mengikuti pemahaman secara maksimal ya dari awal sampai akhir ditonton, maka akan mendapatkan pemahaman materi yang lebih maksimal, sehingga ya kalau ini dilakukan maka kalian akan mendapatkan kesuksesan ya, 100% kalian bisa menjawab ya. Baik, dengan harapan ya semoga kalian mengikuti dengan utuh ya, tidak di skip ya, sehingga kalian mendapatkan pemahaman yang utuh, yang maksimal. Baik, sebelum kita awali, maka kita berdoa dulu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya di dalam pembelajaran ini mendapatkan pemahaman yang baik. Baik, mari kita mulai ya. Ini soal latihan PTS PKN kelas 6 tahun 2022, terdiri dari prediksi soal, pembahasan, dan kunci jawaban. Semoga sukses. Baik, nomor 1, penilaian tengah semester ya. Nomor 1, Romawi 1 ya. Jangan lupa ya kalian kalau mengerjakan itu setelah berdoa kalian pertama isi dulu nama ya, hari tanggal, mata pelajaran apa ya. Baik, nomor 1 ya, Romawi 1. Romawi 1 biasanya perintahnya berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D yang paling benar. Baik, 1. Made beragama Hindu, sedang Ahmad beragama Islam. Ketika sedang menyelesaikan tugas kelompok, tiba-tiba azan berkumandang dan Ahmad meminta izin melaksanakan ibadah sholat di masjid. Sikap Made yang baik adalah ya, melarang Ahmad mengerjakan sholat, salah. B. Meminta Ahmad menunda sholat karena waktu sholat masih lama, ya tidak boleh ya. C. Mempersilahkan Ahmad mengerjakan sholat ya, ini ya. Ini jawaban yang tepat. Yang D, bersama Ahmad mengerjakan sholat, salah, karena Made itu kan agamanya lain ya. Baik. 2. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita harus memelihara dan membina kerukunan hidup antar umat beragama. Misalnya, melaksanakan ibadah bersama-sama, salah ya, harus masing-masing sesuai dengan keyakinan. B. Belajar agama dengan seksama, tidak ya, ini masing-masing ya. Yang C. Menghadiri upacara ibadah agama lain, ini juga ya, masing-masing. Yang D. Menghormati orang lain yang melaksanakan ibadah ya. Jadi ini kalau antar umat beragama ya, di dalam beribadah itu menghormati saling ya, saling menghormati orang lain yang melaksanakan ibadah.
Nomor 3. Pernyataan di bawah ini ya adalah wujud pengamalan sila ke-1 Pancasila kecuali ya ini pengamalan Pancasila sila pertama ketuhanan yang Maha Esa kecuali apa? Melakukan ibadah di pura bagi umat yang beragama Hindu, betul ya. Saling menyayangi antar anggota keluarga. Ya ini adalah sila kedua ya. Rajin beribadah sesuai dengan agama yang dianut, sila pertama. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, ya sila pertama. Jadi yang kecuali adalah saling menyayangi antar anggota keluarga. Baik. 4. Kegiatan berikut yang merupakan perwujudan pengamalan sila ke-1 Pancasila adalah sila ke-1 Pancasila ya. Musyawarah untuk mengambil keputusan, ini sila ke-4. Tidak memaksakan agama yang kita anut kepada orang lain, ya betul, ini pengamalan sila ke-1. Memberi bantuan, ini sila kedua. Menggunakan barang reproduksi dalam negeri, sila ketiga ya, karena bangga bangsa Indonesia ya. 5. Salah satu wujud kepedulian kita terhadap teman yang tertimpa musibah adalah apa ya? Ya, kalau ada musibah maka kita harus peduli. Apa yang kita lakukan? A. Menyaksikan secara langsung, salah ya. B. Mendoakan dan menyumbang ya. Ini boleh. Ya ini betul ya. Mendoakan dan menyumbang ya, memberi bantuan. Memberitahu kepada teman-teman ya, tidak hanya sekedar memberitahu ya. Pura-pura tidak tahu apalagi, ini salah. Jadi yang betul mendoakan dan menyumbang. Nomor 6. Kamu mempunyai teman bernama Slamet. Dia berasal dari desa. Dalam bergaul selalu menggunakan tata krama terhadap semua orang. Sikap kamu terhadap Slamet adalah apa ya? Meninggalkan Slamet karena perbuatannya memalukan, salah. Memaksakan teman lain mengikuti sifat Slamet karena baik, salah. Mengajak Slamet mengubah sifatnya yang kedaerahan, salah. Jadi yang D ini meneladani sifat Slamet yang menjunjung tinggi tata krama ya, yang betul ya. Yang baik kita harus contoh, kita ikuti. 7. Pernyataan di bawah ini yang merupakan perwujudan pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ya, ini pengamalan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. A. Ikut serta dalam kegiatan donor darah di sekolah, betul ya. Ini donor darah boleh, betul ya. Tidak memaksakan agama, ini sila 1. Menghormati orang lain yang sedang mengumumkan pendapatnya, sila ke-4. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, sila ke-3 ya. Nah, baik. 8. Ketika sedang belajar kelompok, ada 2 teman yang berselisih. Ketika sedang belajar kelompok, ada 2 teman yang berselisih. Sikap Arman sebagai ketua kelompok adalah sikap yang tepat ya, karena ada teman yang berselisih. A. Memberi teguran pada teman yang berselisih. Tidak ya, tidak usah ditegur, tapi kita damaikan. B. Membela teman yang ini, salah ya. C. Mendamaikan supaya keutuhan kelompok terjaga. Jadi mendamaikan ya, bukan memberi teguran, bukan membela, tapi mendamaikan. Memberi sanksi ya salah ya. Jadi yang tepat adalah mendamaikan supaya keutuhan kelompok terjaga. Baik, 9. Tony adalah seorang sarjana pendidikan yang baru lulus dari perguruan tinggi. Ketika ada tawaran dari pemerintah untuk menjadi guru di daerah terpencil,
maka tindakan Tony yang paling tepat adalah, nah ini Tony udah lulus ya, lulus kuliah ya jadi sarjana, maka ini ada pemerintah menawarkan untuk menjadi guru di daerah terpencil, maka Tony yang paling tepat sikapnya adalah ikut mendaftar supaya dapat berperan serta mencerdaskan bangsa, ya tepat sekali ya. Ikut mendaftar untuk mempraktekkan ilmunya, ya boleh. Ikut mendaftar karena mendapat bayaran, salah. Ikut mendaftar supaya cepat diangkat menjadi PNS, salah ya. Yang pertama adalah kita berperan untuk mencerdaskan bangsa. Baik, 10. Berikut adalah perilaku yang bertentangan dengan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Apa? 10. Boros dalam memanfaatkan sumber daya alam, ini sila kelima. Memaksakan kehendak pada orang lain, ini adalah sila keempat, ya, bertentangan. Mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah, ini pengamalan sila pelanggaran sila ke-1. Nah, D, bangga menggunakan barang buatan 10. Perilaku yang bertentangan dengan sila ketiga ya, dengan sila ketiga yang bertentangan ya. Bangga menggunakan barang buatan luar negeri ya, ini. Ya, jadi jawabannya D. D ini adalah sikap yang bertentangan dengan sila ketiga. Harusnya bangga terhadap produk dalam negeri, tapi ini bangga menggunakan barang buatan luar negeri, ini jadi bertentangan dengan sila ketiga. Baik, 11. Salah satu cara mewujudkan persatuan adalah menjaga kerukunan. Berikut ini kegiatan yang mencerminkan kerukunan di sekolah adalah A. Membentuk kelompok belajar khusus untuk anak yang pandai, salah ya. Tidak rukun, ini membeda-bedakan. Tidak mengecek teman jika ada guru di dalam kelas, ya jangan ya. Mau ada guru ataupun tidak, kita tidak boleh mengecek. C. Saling menolong pada waktu piket membersihkan kelas. C, ya. Betul ya, saling menolong pada waktu piket membersihkan kelas. Membantu teman yang sedang kesusahan mengerjakan ulangan. Nah, kalau ulangan itu tidak boleh saling bantu ya, karena itu harus belajar mandiri ya. Baik. 12. Ketika Budi sedang memimpin musyawarah, ada salah satu teman menyampaikan pendapat. Sikap Budi yang baik adalah mendengarkan sampai selesai dan menerima jika sesuai keinginan Budi. Ya, bukan ya. Mendengarkan sampai selesai walaupun tidak sesuai keinginan Budi, ya betul ya, walaupun tidak sesuai tetap didengarkan, dihormati ya. Mendengarkan sampai selesai dan menolak jika salah. Mendengarkan sampai selesai jika yang menyampaikan berat adalah sahabat Budi, salah. Jadi yang betul adalah mendengarkan sampai selesai walaupun tidak sesuai keinginan kita, keinginan Budi ya. Baik. 13. Kita bebas mengeluarkan pendapat asal sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu cara mengeluarkan pendapat yang dapat dilaksanakan di sekolah misalnya ya. 13. Ketua kelas menentukan jadwal piket, salah. B. Musyawarah untuk menentukan tempat wisata sebagai tujuan piknik kelas. Ya betul ya, ini dimusyawarahkan. Mogok makan, salah. Ketua kelas membentuk kelompok sesuai dengan keinginan, salah. Ya, yang betul adalah musyawarah untuk menentukan tempat wisata, ini adalah suatu musyawarah ya di kelas contohnya. 14. Pada saat memimpin musyawarah untuk mengambil suatu keputusan, sikap paling tepat dilakukan Budi adalah waktu memimpin ya dalam musyawarah, sikap yang tepat adalah
keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Ini kalau belum mufakat, maka diambil dengan suara yang terbanyak. Betul. Mengutamakan usul dari sahabat salah. Menerima usulan yang disampaikan dengan sopan, ya itu mengambil keputusan berdasarkan pendapat sendiri salah. Jadi yang betul keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak bila belum atau tidak mufakat, ya. Mufakat atau sepakat, maka diambil keputusan yang terbanyak. 15. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, sikap yang baik dilaksanakan adalah berusaha menjadi orang kaya sehingga dapat memenuhi kebutuhan. Salah. B. Menghargai dan menghormati teman yang pandai. Salah. Yang C. Menghargai dan menghormati teman yang seagama. Salah. Jadi yang D. Menghargai dan menghormati semua orang, ya. Semua orang jawabannya. 16. Pak Tony seorang pengusaha tahu yang sukses. Hal yang paling tepat dilakukan Pak Tony adalah membuang limbah usaha tahunya adalah apa? 16. Langsung membuang ke sungai salah, ya. Membuang ke areal persawahan petani salah. C. Mengolah terlebih dahulu supaya aman sebelum dibuang ke sungai. Betul, ya. Langsung membuang ke sungai salah. Jadi yang betul adalah mengolah terlebih dahulu supaya aman sebelum dibuang ke sungai. 17. Ani adalah seorang pemain bola voli yang sangat mahir. Ia diminta mewakili sekolah mengikuti pertandingan voli bersama pemain lainnya. Yang harus dilakukan Ani adalah A. Tidak berlatih karena sudah mahir. Salah, ya. Harus tetap berlatih bersama. B. Berlatih sendiri dengan tekun. Salah, harus bersama-sama, ya. Menolak tampil dalam kejuaraan voli. Salah. Berlatih bersama pemain lainnya, ya. Saling melatih, saling berbagi, ya. Gitu. 18. Sebagai ketua RT, Pak Budi harus melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Merupakan pengamalan Pancasila. Sila kelima adalah apa, ya? Pancasila sila kelima adalah 18. Bermusyawarah menyusun jadwal ronda. Ya, ini pengamalan sila kelima, ya. Maka pemusyawarah adalah sila keempat. Menjunjung tinggi kerukunan seluruh warga. Sila ketiga. Membagi tugas piket, ya. Ronda dengan adil. Betul, ya. Jadi membagi tugas piket ronda dengan adil, ya. Ini dalam pengamalan sila kelima. Tidak memaksakan warga untuk menganut agama. Ini sila ke-1, ya. Baik, 19. Pak Budi selalu memperhatikan keluarga dengan memberikan semua permintaan anak-anaknya. Menurut pendapatmu, sikap Pak Budi adalah kalau Pak Budi itu memberikan semua permintaan apa saja, anaknya dikasihkan. Nah, menurut pendapatmu, Pak Budi ini seperti apa, ya? 19, ya. A. Tidak baik karena dapat membuat anaknya menjadi manja. Ya, harus disesuaikan, ya, dengan kebutuhan anak itu, ya. Yang B. Baik karena untuk salah ini, ya. Baik karena merupakan kewajiban orang tua. Salah, ya, memang kewajiban tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Tidak baik karena bukan tanggung jawab orang tua. Salah, ya. Jadi yang betul adalah jadi memberikan kebutuhannya itu dengan sesuai, ya, kebutuhan. Jadi tidak baik kalau memberikan sesuatu itu
sesuai dengan permintaan anak, minta apa dikasih, itu tidak baik ya, karena dapat membuat anak menjadi manja. 20. Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban anak di rumah adalah 20. Mendapat uang saku sebelum berangkat sekolah. Ya, ini hak ya, bukan kewajiban. B. Membantu pekerjaan orang tua di rumah, betul ya, membantu ini kewajiban. Bermain dengan kakak dan adik juga ini adalah haknya ya. Baik, kita lanjutkan Romawi 2 ya, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nah, bila ada soal ini ya, pertanyaan ini kalian bisa menjawabnya ya. Kita mulai. Nomor 1, di Indonesia berkembang beberapa agama. Supaya terjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama yang berbeda, harus saling menghormati, yang disebut apa? Saling menghormati antar umat beragama disebut toleransi antar umat beragama. Toleransi antar umat beragama ya. Nomor 2, sebuah organisasi sosial kemanusiaan di Indonesia yang selalu hadir dalam kejadian bencana alam dan aktif dalam kegiatan donor darah adalah, nah ini yang sering ada kegiatan donor darah dan membantu bila ada bencana, yang lambangnya palangnya merah. Nah, disebut apa? Palang Merah Indonesia. PMI, Palang Merah Indonesia. Nomor 3, Andi wakil Indonesia dalam kejuaraan bulu tangkis internasional. Dia berlatih keras agar menjadi juara dengan tujuan mengharumkan nama Indonesia. Perbuatan Andi adalah salah satu bentuk pengamalan Pancasila, sila yang berbunyi apa? Persatuan Indonesia. Ya, bangga sebagai bangsa Indonesia, membela bangsa Indonesia ya, mengharumkan nama baik Indonesia adalah pengamalan Pancasila sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Nomor 4, dalam mengambil sebuah keputusan sebaiknya dilakukan dengan musyawarah. Jika musyawarah tidak ditemukan keputusan bersama, maka jalan yang ditempuh adalah pemungutan suara. Jadi mencari suara atau pendapat yang terbanyak. Ini dilakukan kalau tidak terjadi kesepakatan. Makanya diambil pemungutan suara. Ya. 5. Energi minyak bumi dibutuhkan semua orang, tetapi keberadaannya semakin menipis. Oleh karena itu, kita harus hemat dalam penggunaannya. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-5 ya, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik, kita sudah bahas bersama ya. Ini prediksi soal yang akan keluar pada penilaian tengah semester 2 ya, kelas 6 khususnya ya, untuk mata pelajaran PKN. Ya, semoga dengan belajar ya, dengan belajar soal-soal ini, maka kalian akan bisa berhasil ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik ya. Dengan harapan kalau kalian sering berlatih untuk berlatih untuk mengerjakan soal-soal ya, maka kalian akan terbiasa bila menemukan soal di dalam ulangan ya maupun penilaian, maka kalian bisa menjawabnya. Ya, baik. Demikian ya yang dapat Pak Preno sampaikan. Semoga bisa dipahami ya, dan bisa membantu kalian untuk mempersiapkan penilaian tengah semester. Kalian diharapkan sering berlatih untuk mengerjakan soal dan membaca
dari ringkasan-ringkasan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian ya. Baik, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan keliru, dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa ya, dukung selalu channel Praitno Berbagi sehingga akan mendapatkan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Baik, kita akan ketemu lagi dalam prediksi, pembahasan, dan pada mata pelajaran yang lainnya. Ya, baik. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi keberadaannya semakin menipis. Oleh karena itu, kita harus hemat dalam penggunaannya. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-5 ya, yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, baik. Kita sudah bahas bersama ya, ini prediksi soal yang akan keluar pada penilaian tengah semester 2 ya, kelas 6 khususnya ya, untuk mata pelajaran PKN. Ya, semoga dengan belajar ya, dengan belajar soal-soal ini, maka kalian akan bisa berhasil ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik ya, dengan harapan kalau kalian sering berlatih untuk berlatih untuk mengerjakan soal-soal ya, maka kalian akan terbiasa bila menemukan soal di dalam ulangan ya maupun penilaian, maka kalian bisa menjawabnya. Ya, baik. Demikian ya yang dapat Pak Praitno sampaikan. Semoga bisa dipahami ya, dan bisa membantu kalian untuk mempersiapkan penilaian tengah semester. Kalian diharapkan sering berlatih untuk mengerjakan soal dan membaca dari ringkasan-ringkasan yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu guru kalian ya. Baik, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan keliru, dan semoga ini bermanfaat. Jangan lupa ya, dukung selalu channel Praitno Berbagi sehingga akan mendapatkan konten-konten yang bermanfaat lainnya. Baik, kita akan ketemu lagi dalam prediksi, pembahasan, dan pada mata pelajaran yang lainnya. Ya, baik. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.